Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya tadi bagi-bagi yang sudah on time. Siapa sih nomor satu sih? Ini kali ya? Oke, mau sampai sarapan di sini gitu ya. Tapi luar biasa ya, dan itu akan berefek kepada kesuksesan kita sendiri gitu ya. Gitu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir apa namanya. Oh, datang pagi-pagi, yang lain juga akhwat rata-rata rajin, yang ikhwannya agak kurang nih. Iya nih, mungkin kayaknya nyangkul dulu kali ya. Ya, jadi nggak apa-apa sih, walaupun nggak terlalu bukan nggak terlalu rajin. Maksudnya itu nggak terlalu pagi, tetapi jam 8 on time itu udah datang, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sekarang udah jam berapa nih? Jam 8. 8 lewat berapa? 19. Oh 19 kan, berarti udah jauh banget tuh. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi ingat, mata kuliah kita itu adalah bimbingan dan konseling. Kita mau tanya dulu yang yang ujung sana. Ya ujung, coba apa bedanya antara bimbingan dan konseling? Konseling apa? Ya, apa? Kalau bimbingan apa? Bimbingan apa itu apa? Membimbing. Kalau konseling mengkonseling. Nah, baru coba ini. Apa itu bedanya bimbingan dengan konseling? Oke, kalau konseling itu adalah membantu, dalam hal ini adalah individu untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya konseling. Kalau bimbingan, coba yang ini. Membimbing apa nih? Atau membimbing ke jalan yang benar. Ya, benar. Ya. Jadi coba yang ini, membimbing itu apa? Ya, membimbing. Bimbingan itu apa bimbingan? Bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan dimaksud adalah bantuan yang bersifat psikolog. Oke, ini sangat tekstual sekali. Tapi bagus catatannya ini ya. Tapi tinggal ditingkatkan, jadi nggak usah baca. Jadi yang kita pahami saja. Coba yang baru datang, yang baru duduk ini. Ya. Tapi udah lewat lah ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita bicara pertama tentang apa itu bimbingan. Ya, yang namanya bimbingan tadi adalah proses interaksi antara, kita lebih spesifik ya, yaitu guru BK yang membimbing seorang siswa untuk mengetahui potensi dirinya melalui berbagai latihan-latihan yang akan menstimulus dari potensi dan bakat siswa. Itu yang pertama. Berarti kalau bimbingan untuk mahasiswa di sini kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba yang ini. Biar agar mahasiswa itu menemukan potensinya, apa yang dilakukan? Coba. Apa? Itu. Ya. Apa coba? Ya, berarti membuat atau melaksanakan, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menstimulus potensi dan bakat siswa. Semudah yang ini, bakatnya apa sih? Bakatnya apa sih? Bakat naon gitu? Ya, oh banyak ya, sebutkan 2 aja deh. 1 orang aja. Ya, situ aja situ. Ya. Gitu, apa coba bakatnya? Yang ini bakatnya apa? Ya, bakatnya apa sih? Suka mungkin kayak kalau dari fashionnya kayak suka ini deh, traveling gitu kali ya. Iya, suka. Karena baju itu melambangkan, kalau ini kayaknya suka-suka ke dapur kayaknya nih. Iya, calon ini. Kalau ini calon apa nih? Ini calon nih, ini calon apa? Calon arang kali ya. Yang ini sukanya apa? Traveling ya. Oh berarti harusnya jadi apa ya? Guru traveling berarti kayaknya nih ya. Nah,
Oh, vlogger. Ya, oke. Vlogger nanti kita buktikan harus jadi vlogger. Harusnya buatnya nanti tugasnya vlogger juga nih. Oke ya, jadi bedanya kalau bimbingan itu adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi dari siswa. Dia potensinya apa, bakatnya apa, kemudian melakukan berbagai kegiatan yang ada di proses pembelajaran. Misalnya nih, karena di sini itu adalah program studinya itu adalah pendidikan agama Islam, maka diharapkan proses belajarnya dalam BK itu adalah apa? Menjadikan mahasiswa itu menjadi guru. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya, guru. Tetapi tidak semuanya orang itu menjadi guru. Ya, ada mungkin ini pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi investor ya. Berarti investor di bisnis pendidikan. Karena bisnis pendidikan itu adalah bisnis yang tidak pernah rugi. Dan dia manjang gitu. Jadi investor adalah investor bisnis pendidikan. Oke, balik ke tadi lagi. Jadi yang namanya bimbingan itu adalah memang memaksimalkan potensi kegiatannya. Makanya kalau di SMP, di SMA, di Aliyah, di MTS, SMK itu selalunya buat kegiatan banyak sekali untuk siswa. Ya, untuk siswa ada yang mungkin tadi pramuka kemarin yang paling banyak, kemudian juga ada marching band mungkin, kemudian juga ada tari, ada drama, ada apa lagi? Ya, paskibra, silat gitu ya. Apalagi? Nah, futsal juga, terus juga mungkin olahraga lah semuanya. Itu adalah sebenarnya untuk menemukan potensi dari diri siswa. Nah, dalam hal ini sebenarnya termasuk juga mahasiswa. Yang sebelah sana, coba yang ini nih, ya. Kira-kira yang ingin dibuat kegiatan di kampus ini apa? Yang bisa menyalurkan hobinya atau potensinya. Pengen buat kegiatan apa sih di kampus ini? Misalkan. Apa coba? Yang ujung sana. Pengen buat kegiatan apa di kampus ini agar bisa istilahnya itu hobinya, potensinya itu tersalurkan. Sebagai contoh ini misalnya suka vlogger, wah kayaknya kita harus sekali-kali harus buat untuk kompetisi vlogger ini SIFA gitu ya. Atau mungkin ada yang suka bakat-bakat terpendam, ya kita bikin berarti SIFA Got Talent. Nah, gitu kan ya. Karena masing-masing punya potensi. Ini kayak ketua kelas kita ya. Iya. Kalau iya, kayaknya punya bakat nih. Cuman kan kita nggak tahu. Justru yang namanya guru atau dosen itu kadang tidak tahu persis kalau tidak bertanya atau tidak berbicara. Dan seharusnya sekarang itu saatnya mahasiswa itu harus berbicara. Misalnya, saya mau usul ke kampus buat kegiatan misalnya silat. Ya, kayaknya udah lewat kalau silat gitu ya. Kayaknya udah sabuk putih semuanya nih kayaknya. Atau jangan sabuk ini lagi. Sabuk merah ya. Bukan sabuk sakti gitu ya. Oke. Oke. Saya tidak mau saya tunjukkan. Coba ada mau angkat tangan tidak? Pengen usul ke kampus buat kegiatan yang kira-kira meningkatkan potensi kita. Silakan. Ada mau angkat tangan? Ya, silakan. Perubahan. Ya, bagus sekali. Kayaknya karena wakil ketua kelas dan juga rajin, saya yakin harusnya dapetin nilainya A nih. Ya, ingat namanya. Saya suka namanya ya, lupa namanya. Ya, suka nggak apa-apa, suka lupa namanya, lupa mukanya juga, lupa segalanya. Tapi bukan. Ya, oke, terima kasih, setuju sekali. Selain itu, kita juga insya Allah akan adakan juga untuk pelatihan training untuk public speaking. Nah, gitu ya. Jangankan S1, S2 juga sama, apalagi S0, lebih lagi gitu ya. Jadi harus dibiasakan, setuju ya. Jadi desain grafis pakai Canva. Saya sendiri juga pernah kursus di Corel Draw, kemudian juga Photoshop. Sekarang semua program saya itu semuanya pakai Canva sendiri gitu ya. Jadi memang nggak semuanya bisa otodidak, harus diajarkan. Nah, berarti harusnya yang namanya mahasiswa itu bukan lagi, Pak saya minta buat desain grafis dong, bikinin gitu. Bukan bikin, maksudnya adakan dong acaranya. Sekarang kita rubah mindsetnya. Silahkan jadi panitia untuk training itu baik offline ataupun online. Tapi nanti pemateri kita akan siapkan.
Nah, kayak gitu ya, semuanya. Jadi tadi kan desain grafis nih, ya biasanya itu suka yang apa? Banyak sekali sekarang semua itu harus pakai desain, termasuk juga pakai Canva gitu ya. Termasuk juga mungkin video editing. Iya kan ya, kayak zaman sekarang anak-anak tuh sukanya video editing gitu ya, gitu ya. Karena desain grafis itu jadi penting sekali nih, ya video editing gitu. Karena mungkin, tapi nanti kan ada yang suka ngedit videonya, ada yang suka jadi artisnya, ada yang suka jadi objeknya gitu kan. Nah beda-beda. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, Office, ya karena Microsoft Office ya, betul. Karena kemarin yang semester sebelumnya saya ngajar itu semester 6 kali ya, itu juga beberapa terutama di Microsoft Excel karena nanti kita belajar statistik itu juga belum pada lancar semuanya. Ya padahal zaman sekarang tuh belajar di YouTube juga gampang banget sih sebenarnya, gitu ya. Iya, cuma mungkin karena biasanya problemnya itu mungkin data gitu ya, datanya mungkin kurang gitu ya. Padahal buat nonton yang lain bisa juga gitu ya. Oke, terima kasih. Dan yang laki-laki ada usulan nggak? Mau ini apa silakan? Bisa kemana? Mau ngangkat telepon? Oh yaudah sebelah sana. Ya angkat langsung dibanting aja ya. Ya mungkin kalau di sini kan mungkin ada yang suka ke gunung gitu ya, suka hiking gitu. Cuma kalau ke gunung kadang kita suka harus hati-hati gitu ya. Hati-hati. Iya banyak onak dan durinya. Ya oke, baik. Cukup ya, kita lanjutkan. Jadi sudah tahu bimbingan dengan dengan konseling. Jadi kalau konseling itu adalah adanya permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa yang harus diselesaikan oleh konselor. Ya, nah ini bedanya, kelihatan? Ya kan? Ya antara bimbingan dengan konseling, ya dia biasa anak muda, bisa dewasa, bisa face to face, bisa juga sekarang pakai video call, semuanya itu sangat mungkin. Bedanya kalau bimbingan mungkin dia hanya satu kali. Tapi kalau mamanya konseling dia terus-menerus sampai lulus. Nah, di sini ada nggak yang merasakan kehadiran BK waktu di SMA, SMK atau Aliyah? Ada yang sering datang nggak ke BK atau malah didatengin kali? Masuk BK. Ya. Masuk ke BK atau terpaksa atau dijorokin ke BK? Surat-surat dari BK. Ya, nah kesannya ingat. Kesan dari BK itu adalah seolah-olah itu tadi kayak semacam polisi, ya kan? Kemudian juga selalu kalau ada siswa yang ada masalah baru ke BK. Padahal yang benar tadi itu adalah yang pertama fungsi utamanya adalah bimbingan, guidance. Jadi mengarahkan siswa untuk kemampuannya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi walaupun di sini jadi guru, walaupun semua proyek itu guru, tapi mungkin ada tadi bakat terpendam yang mungkin memang suka gitu ya, yang dia itu memang happy ketika melakukannya. Mungkin ada yang suka masak di sini. Kuliner ya. Nah, kuliner itu memang betul sih. Iya, memang biasanya itu lidah tidak bertulang. Gitu. Jadi suka goyang gitu ya. Kalau kuliner itu, nah termasuk juga ini penting nih. Ini sebenarnya nggak masuk ke BK tapi masuk ke dalam psikologi perkembangan. Sebagian kita ya, sebagian orang itu biasanya memang mengikuti dari tren yang ada di masyarakat. Ya karena kita memang biasanya itu mengikuti atau menerima, melihat terus gitu ya, kemudian jadi menyenangkan. Contohnya nih, genre musik misalnya. Yang ujung sana suka musik nggak? Hah? Nggak suka ya? Sukanya apa? Bener nggak suka, serius? Sukanya apa? Nonton apa? Drama, sinetron gitu. Suka nonton film? Film apa yang paling suka genrenya? Iya, kemarin kan yang terbaru di tahun 2020 nanti akan ada film ini yang kemarin tuh siksa kubur. Ya. Bagus biar pada tobat gitu ya. Suka film apa genrenya? Fantasis ini kayak science fiction gitu ya. Oh berarti sama kayak saya juga suka juga tuh. Ya jadi cuman memang agak sedikit menghayal tapi ya boleh juga lah ada sedikit ilmunya gitu. Mungkin dulu waktu kecil suka nonton ini ya, Suzuka kali ya. Suzuka atau Suzuki. Iya, saya juga waktu kecil suka nonton Doraemon gitu, sampai sekarang kadang suka juga gitu ya. Cuman terakhir yang Stand By Me itu juga saya nonton juga.
Iya, stand by me gitu. Kadang agak melankolis sama optimistis sama apalagi tuh, nggak tahu lah pokoknya itu ya. Jadi balik lagi kita jadi suka film. Kalau suka film itu science fiction karena memang orang itu banyak menyajikan itu. Tapi kita sebagai mahasiswa harus apa? Harus kritis. Ada yang nonton The Avenger? Ya. Nah, di Avenger itu siapa tokoh yang paling besarnya? Ya betul ya. Saya ketika saya mengajar ilmu ekonomi, terutama ekonomi syariah, alhamdulillah di sini sudah buka ya. Selalu saya awali dengan menonton film The Avenger, terutama Thanos. Nah, apa sih tujuan Thanos itu apa sih? Ada yang tahu? Ini keseimbangan di bumi. Ya betul, keseimbangan di bumi. Kenapa harus seimbang? Nah betul. Kenapa harus seimbang? Karena jumlah manusia itu kebanyakan. Ya sementara sumber daya alam terbatas. Sumber daya manusia itu kebanyakan, terlalu banyak. Sumber daya alam itu terbatas. Itu kesalahan pertama. Ya kita ngelihatnya itu apa? Dalam perspektif Islam. Menurut Islam bener gak nih? Manusia kalau dalam Islam itu semakin banyak semakin bagus gak sih? Anaknya semakin banyak semakin bagus gak sih? Ya bagus. Tergantung sih. Ya kalau anaknya mungkin kayak anak kelinci gitu banyak, gak ada yang ngurusin gitu ya, kasihan juga gitu ya. Kalau anaknya kayak anak kuda gitu ya, setahun satu gitu ya, atau 2 tahun satu terurus rapi, itu bagus. Jadi tidak benar juga 100%, tapi tidak salah 100%. Tapi kalau mengatakan manusia itu kebanyakan, kemudian sumber daya alam itu terbatas, itu salah. Itu kesalahan yang pertama Thanos ya. Kesalahan yang kedua, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Thanos apa? Melenyapkan apa? Stamina yang loyo. Oke. Ya betul. Ya jadi cara dia itu adalah apa? Melenyapkan atau membunuh manusia. Dan dibatasi jadi berapa? Setengahnya berapa ya? Setengah penuh atau setengah isi? Ya 500. Jadi manusia itu disisakan hanya 500.000 orang. Jahat nggak? Kenapa? Iya kata dia ya, kan bukan kata dia, kata kita. Ya gitu ya. Jadi itu adalah jahat yang dalam Islam jelas tidak, bukan hanya dalam Islam, secara kemanusiaan pun tidak boleh membunuh manusia yang lainnya untuk agar manusia yang lain itu bisa hidup. Itu sama dengan Hitler dengan Nazinya. Hitler dengan Nazi itu apa? Orang yang lahir dalam keadaan cacat itu dia harus dibunuh. Karena menurut dia itu tidak produktif dan tidak bisa berkontribusi untuk kemanusiaan. Nah, dalam Islam tidak. Ya saya punya cerita nih. Waktu saya di Makassar, itu ada tetangga yang dia itu punya anak sekitar 4 ya. Kita anggap saja 4 ya. Kemudian anak yang kelimanya lahir itu dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Ya sehat, tapi ketika usia 6 bulan, kemudian tiba-tiba panas tinggi. Ya panas tinggi, kemudian akhirnya dibawa ke rumah tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena rumahnya jauh kan. Nah akhirnya dia itu demam tinggi, kemudian akhirnya sakit, kemudian akhirnya anaknya itu tumbuh besar panjang gitu ya. Ya panjang kan ya panjang karena dia memang tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Dia itu jadi tidur terus. Ya dia tidur tapi tambah panjang, berakar. Enggak. Jadi dia itu tambah besar kasih makan, dimandikan, dibersihin dan sebagainya, tapi tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa untuk miring pun tidak bisa, dia hanya tidur saja. Dan itu berlangsung sampai usia 5 tahun. Bayangkan coba, jadi untuk nanti calon ibu-ibu nih harus siap dari sekarang. Gitu ya. Jadi bayangkan selama 5 tahun memandikan, membersihkan, memberi makan, dan anaknya itu tidak bisa apa-apa, cuma tidur doang. Kenapa? Iya. Kira-kira sabar nggak nih ibu-ibu nih? Ya mudah-mudahan tidak sampai ke sana gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah ibro. Kalau ada tadi katakan orang lain pasti kan udahlah mendingan ada salah satu di mana tuh di wilayah mana gitu ya, di Antah Berantak itu sampai dia anaknya lahir di kampung saya itu di daerah Ciamis sana itu. Anaknya lahir kemudian mohon maaf tangannya itu nggak ada gitu ya. Akhirnya sama ibunya itu dibekap sampai meninggal.
Nah itu kan harusnya nggak boleh seperti itu. Nah Thanos itu seperti itu dia. Nah gitu ya. Jadi mendingan jangan Thanos, berarti mendingan Sutarno aja. Ya, nah tadi akhirnya yang tetangga saya di Makassar itu kemudian dia jaga sampai usia 6 tahun. Ya akhirnya apa? Qadarullah itu meninggal. Ya anak itu meninggal. Ibunya senang, sedih atau bahagia? Sedih. Kenapa dia bilang itu? Ketika saya menjaga anak saya ini, saya itu bisa sholat tahajud. Ya kenapa? Karena ketika anak itu selalu membangunkan dia itu jam 2:30 atau jam 2. Tapi sekarang setelah anaknya meninggal, itu tidak ada yang menangis lagi, tidak ada yang membangunkan lagi sholat tahajud. Nah itu bedanya. Ya jadi bagaimanapun keadaan kita, keadaan keluarga kita, ya itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah seperti itu, yakin ya? Oke lanjut. Ya ini bimbingan dan konseling masih banyak sekali nih materi kita nih ya. Kemudian tujuannya tuh banyak sekali. Jadi pertama itu mulai dari memahamkan potensi kepada siswa. Ya kemudian juga peluang yang ada di lingkungannya. Dari sekarang harus bayangkan, harus pikirkan jadi mahasiswa itu ke depan itu mau kemana. Ya, jadi bukan lagi tugasnya BK kalau yang di SMP SMA itu memang selalu diarahkan. Tapi kalau sekarang saya yakin sudah tahu jalannya. Ya saya mau kemana nih ke depan ini? Sudah semester 4, berarti semester 6, semester 8, nanti semester 4, kemudian 5, kemudian 6, semester 5 itu ada KKM. Sebelumnya lagi semester 4 itu kalau nggak salah ada PLPK, siapkan semuanya. Gitu ya. Nah, jadi mulai dari apa? Kekuatan, apa sih potensi kita itu apa? Kita itu senangnya di apa? Nah, itu bisa fokus di sana. Kalau guru itu adalah apa? Profesi dan panggilan jiwa. Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin setelah di sini ada yang jadi guru, ada yang enggak ya, nggak ada masalah. Yang penting sekarang itu adalah kuliah. Coba saya mau tanya, apa sih sebenarnya tujuan kuliah? Ya, belajar untuk apa? Ya, belajar untuk belajar gitu kali ya. Ya. Kuliah lagi-lagi adalah menstimulus kita untuk berpikir secara logis, sistematis dan empiris, menyiapkan diri kita, jiwa dan raga kita, fisik kita, psikis kita untuk siap menghadapi berbagai permasalahan, persoalan, kenyataan yang akan kita hadapi ke depan. Misalnya, ada nih orang yang bilang, wah kalau mamanya kuliah selesai kan jadi sarjana tuh, terus nganggur. Iya kan ya? Terus orang bilang, masa sarjana kok nganggur? Kira-kira kita gimana? Kira-kira gimana? Yang salah apa nih kalau ada sarjana yang nganggur? Iya, bisa aja udah cari sampai belum rezekinya ya. Kalau belum rezekinya itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar adalah ketika ditanya, ya kenapa sarjana itu nganggur? Itu sebenarnya mungkin bisa jadi ketika dia kuliah itu dia tidak memahami hakikat dari kuliah. Kuliah itu menstimulus, menyiapkan diri kita supaya siap dengan berbagai kenyataan,